Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yales Ayumi Saepullah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan. Nah, apa sih tugas perkembangan itu? Menurut Hevigers, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh individu dalam fase-fase atau periode tertentu. Apabila berhasil melaksanakan tugas tersebut, maka individu ini akan bahagia. Dan sebaliknya, apabila gagal melakukan tugas-tugas tersebut, maka akan dicela atau dicibir oleh masyarakat, orang tua, atau bahkan lingkungan, serta tugas perkembangan di tahap selanjutnya akan sulit. Selanjutnya kita masuk ke pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase. Yang pertama kita masuk ke masa bayi dan anak-anak. Di masa ini, anak-anak akan mulai belajar berjalan. Tentunya sebelum berjalan ada yang namanya belajar tengkurap dulu, yang belajar merangkak, kemudian belajar berdiri, kemudian belajar berjalan. Selain itu, anak-anak juga mulai belajar untuk makan makanan padat. Dimana sebelumnya bayi cuma bisa minum susu ASI atau mungkin makan bubur, tetapi seiring berjalannya waktu, anak-anak ini akan mulai berkembang belajar untuk mencerna makanan-makanan yang keras atau makanan-makanan yang padat. Pada masa ini juga manusia mulai belajar bicara. Dari yang sebelumnya hanya bisa mengungkapkan ekspresi melalui tangisan mungkin, atau kemudian belajar menyebutkan kata-kata, 1-2 kata berupa mama, papa, atau yang lain, di fase ini mulai bisa belajar mengungkapkan perasaannya atau kata-katanya, apa yang diinginkan, apa yang dilihat melalui kata-kata. Di fase ini juga manusia mulai belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. Jadi yang tadinya belum bisa buang air di WC, kemudian di fase ini belajar untuk mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, serta belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Di fase ini juga manusia mulai mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, serta mengembangkan kata hati. Selanjutnya kita masuk ke masa anak sekolah. Di masa ini, anak-anak mulai belajar untuk melatih ketakasan fisik dan juga bermain. Pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Kemudian mulai bergaul dengan sahabatnya dan anak-anak yang usianya sebaya. Dan juga mulai belajar tentang peranan jenis kelamin. Jadi sudah tahu, oh saya perempuan, oh saya laki-laki. Dan belajar tentang peranan dari masing-masing jati dirinya. Di fase ini juga anak-anak mulai mengembangkan dasar-dasar kecakapan seperti misalnya membaca, menulis, atau berhitung. Kemudian mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan hidup sehari-hari. Selanjutnya mengembangkan kata hati, moralitas, dan skala nilai-nilai. Belajar membebaskan ketergantungan diri, misalnya yang tadinya tidak bisa makan kalau tidak disuapi, atau tidak bisa ke WC kalau tidak ditemani. Nah, di fase ini anak-anak mulai belajar untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Kemudian pada fase ini juga anak-anak mulai mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Selanjutnya kita masuk di masa remaja. Di masa ini, seorang manusia sudah mulai bisa menerima keadaan jasmani dan menggunakannya secara efektif. Kemudian menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita. Jadi pada masa ini bukan cuma sekedar tahu bahwa oh saya laki-laki, oh saya perempuan, tetapi juga sudah tahu bagaimana peranannya dalam kehidupan sosial. Kemudian menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Selanjutnya belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita ataupun laki-laki. Perkembangan skala nilai, secara sadar mengembangkan
gambaran dunia yang lebih adekuat. Di fase ini juga manusia mulai melakukan persiapan mandiri secara ekonomi. Di masa ini juga manusia sudah mulai menentukan pilihan-pilihan serta latihan jabatan. Nah, dan juga mempersiapkan perkawinan dan juga keluarga. Selanjutnya, masa dewasa awal. Di masa dewasa awal ini biasanya manusia sudah mulai bekerja, kemudian mulai memilih pasangan hidup, atau ketika mereka atau manusia ini sudah berkeluarga atau sudah menikah, maka dia akan belajar untuk hidup bersama suaminya atau istrinya. Mulai membentuk keluarga, kemudian ketika nanti sudah ada anak, dia mulai belajar untuk mengasuh anak, dan dalam rumah tangga pasti tidak selalu berjalan mulus. Nah, di sini manusia sudah mulai belajar untuk mengelola dan mengemudikan rumah tangga. Kemudian menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara dan menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Kita lanjut di masa usia madya atau masa dewasa madya. Di sini manusia mulai menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menghubungkan diri sendiri dan pasangan hidup sebagai suatu individu, kemudian membantu anak-anak belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan juga bahagia, kemudian mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu yang dewasa, serta mencapai tanggung jawab dan warga negara secara penuh. Ada beberapa faktor atau sumber munculnya tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase tertentu. Misalnya, anak usia 7 tahun atau 6 tahun harusnya sudah bisa melakukan atau mengontrol pembuangan kotoran dalam tubuhnya, misalkan seperti BAB atau BAK. Nah, ketika anak usia 6 tahun atau 7 tahun belum bisa mengontrol BAB dan BAK-nya, misalkan dia belum bisa ke kamar mandi sendiri atau masih harus pakai popok, tentu ini akan menjadi suatu celaan bagi masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Nah, dan tentu saja hal ini akan mempersulit perkembangan atau tugas perkembangan dia di masa selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya, pada masa dewasa awal, umumnya manusia sudah mulai memilih pasangan hidup atau mungkin sudah mulai berkeluarga. Nah, ketika ada individu yang pada masa dewasa awal belum membangun keluarga atau belum menentukan pilihan hidupnya, tentu ini juga akan menjadi cibiran bagi lingkungan sekitar. Dan ketika tugas ini tidak dilaksanakan, akan mempersulit dia di masa perkembangan atau di tugas perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, adanya dorongan atau tuntutan cita-cita dari individu itu sendiri. Misalkan, ada seorang individu yang menetapkan target. Nanti di usia sekian saya ingin kuliah di kampus ini, atau nanti di usia sekian saya ingin kerja di tempat ini. Ambisi-ambisi atau cita-cita tersebut akan mendorong atau mempermudah tercapainya tugas-tugas perkembangan. Dan yang terakhir adalah tuntutan norma agama. Misalnya pada usia remaja, dalam ajaran agama Islam, antara laki-laki dan perempuan harus sudah memiliki batasan. Sehingga pada usia ini, pada usia remaja, otomatis manusia atau individu ini harus tahu peranan dia dalam lingkungan sosial. Bagaimana posisi seorang perempuan dalam agamanya, bagaimana posisi laki-laki dalam agamanya. Sehingga dia dapat mematuhi norma-norma agama tersebut. Baik, mungkin itu penjelasan saya mengenai materi tugas-tugas perkembangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.